Penerapan kesehatan mental health di sekolah. Apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental adalah kondisi ketika seseorang mampu mengelola emosi dan stres, berpikir jernih dan realistis, menjalin hubungan sosial yang sehat, berfungsi optimal dalam belajar dan bekerja. Masalah kesehatan mental bukan tanda lemah iman atau kurang bersyukur, tetapi kondisi psikologis yang perlu dipahami dan ditangani dengan tepat. Gangguan kesehatan mental yang sering terjadi di sekolah. 1. Stres akademik umum pada siswa dan guru. Penyebab, tugas menumpuk, tekanan nilai target, kurangnya waktu istirahat, gejala, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil. Penanganan manajemen waktu. Kurikulum dan target realistis. Jadwal istirahat yang cukup, latihan relaksasi dan pernapasan. 2. Kecemasan anxiety. Umum pada siswa, ujian, presentasi, guru, evaluasi kinerja, gejala, jantung berdebar, takut berlebihan, sulit tidur, pikiran negatif terus-menerus, penanganan, konseling sekolah, latihan mindfulness, dukungan emosional dari guru orang tua, lingkungan belajar yang aman dan tidak mengintimidasi. 3. Depresi, umum pada remaja dan guru yang mengalami tekanan berkepanjangan, gejala, kehilangan minat belajar mengajar, menarik diri, merasa tidak berharga, penurunan prestasi, penanganan, deteksi dini oleh guru, BK, konseling profesional, dukungan sosial, tidak menghakimi. Jika berat, rujukan ke psikolog psikiater. Amber Spear. Burnout, kelelahan mental, sangat umum pada guru. Penyebab, beban kerja berlebihan, kurang apresiasi, tekanan administratif, gejala, sinis, kehilangan motivasi, kelelahan emosional. Penanganan, pengurangan beban administratif, pembagian tugas yang adil, dukungan pimpinan sekolah, waktu pemulihan dan self-care. 5. Masalah perilaku dan emosi pada siswa. Contoh, agresif, menarik diri, sulit disiplin. Penyebab, masalah keluarga, bullying, trauma. Penanganan, pendekatan empatik, bukan hukuman. Kolaborasi guru orang tua BK, program karakter dan literasi emosi. C. Peran sekolah dalam menjaga kesehatan mental. 1. Untuk siswa. Layanan bimbingan konseling aktif. Edukasi literasi kesehatan mental. Anti-bullying policy. Ruang aman untuk curhat. 2. Untuk guru, pelatihan kesehatan mental guru. Supervisi yang suportif. Budaya sekolah yang manusiawi, apresiasi dan penghargaan. D. Tanda bahaya perlu penanganan segera. Jika muncul, keinginan menyakiti diri. Menarik diri ekstrem. Perubahan perilaku drastis, ucapan putus asa, segera libatkan psikolog, konselor, atau layanan kesehatan profesional. I. Prinsip penting dalam menangani kesehatan mental di sekolah. 1. Bukan aib. 2. Bisa disembuhkan. Perlu kolaborasi. 4. Pencegahan lebih baik dari pengobatan. Penerapan kesehatan mental di sekolah. Penerapan kesehatan mental di sekolah mencakup penciptaan lingkungan positif, layanan konseling, pendidikan emosional, SEL, dukungan aktivitas positif, olahraga, hobi, journaling, teknik relaksasi, mindfulness, yoga, manajemen stres, serta pelatihan staf untuk mengenali tanda-tanda kesulitan siswa dengan tujuan membangun siswa yang tangguh, bahagia, dan mampu belajar secara optimal. Ini dilakukan melalui sistem dukungan berjenjang, komunikasi terbuka, kegiatan pelepas stres, dan melibatkan orang tua. Strategi penerapan kesehatan mental di sekolah. Menciptakan lingkungan sekolah yang positif dan aman, inklusif, bebas diskriminasi, mendorong keberagaman, kesetaraan, dan rasa hormat. Zona tenang. Menyediakan area bagi siswa untuk menenangkan diri dari stres harian. Disiplin restoratif. Mengganti hukuman dengan keadilan restoratif. 2. Layanan dan dukungan profesional. Konseling. Menyediakan akses mudah ke layanan konseling individu dan kelompok, pelatihan staf. Melatih guru dan staf untuk mengenali tanda-tanda kesulitan mental dan meresponsnya,
Sistem dukungan berjenjang, MTSS. Memberikan dukungan universal untuk semua siswa, intervensi untuk yang berisiko, dan dukungan intensif untuk yang membutuhkan. 3. Kurikulum dan pembelajaran, pendidikan emosional SEL. Mengajarkan kecerdasan emosional dan keterampilan hidup. Manajemen stres, mengajarkan teknik seperti mindfulness, pernapasan dalam, atau yoga, mengurangi tekanan akademik, menyeimbangkan tuntutan akademik dengan kesejahteraan siswa. 4. Aktivitas dan kegiatan pendukung. Aktivitas positif, mendorong hobi, olahraga, yoga, bersepeda, dan kegiatan ekstrakurikuler. Jurnal, mendorong siswa menulis pikiran dan perasaan mereka, journaling. Ice breaking, mengintegrasikan kegiatan singkat untuk mengurangi stres dan meningkatkan interaksi. Kegiatan pelepasan emosi. Sesi teriak bebas, atau menulis masalah di kertas lalu diterbangkan, seperti balon. 5. Keterlibatan komunitas komunikasi terbuka. Membangun ruang aman untuk diskusi perasaan, keterlibatan orang tua, melibatkan orang tua dalam program dukungan kesehatan mental. Manfaat penerapan. Membantu siswa mengenali penyebab masalah emosional mereka, membangun fondasi kuat untuk belajar, interaksi sosial, dan pencapaian, mengurangi kecemasan dan depresi, menciptakan generasi yang lebih sehat mentalnya. Berikut adalah cara menanggulangi masalah kesehatan mental pada siswa dan guru di sekolah yang praktis, sistematis, dan dapat diterapkan oleh pihak sekolah, guru, orang tua, dan siswa sendiri. Ini prinsip dasar penanggulangan. 1. Pencegahan lebih utama daripada penanganan. 2. Masalah mental bukan aib. 3. Pendekatan manusiawi bukan menghakimi. 4. Kolaborasi sekolah orang tua tenaga profesional. B. Cara menanggulangi kesehatan mental pada siswa. 1. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah. Terapkan zero bullying. Hindari kekerasan verbal dan fisik. Bangun budaya saling menghargai. Contoh, guru menegur dengan bahasa mendidik, bukan mempermalukan. 2. Penguatan peran guru BK, konselor BK, bukan ruang hukuman. Jadwal konseling rutin, bukan hanya saat bermasalah, layanan konseling rahasia dan aman. 3. Edukasi literasi emosi dan mental. Ajarkan siswa mengenali emosi, cara mengelola stres, cara meminta bantuan, bentuk kegiatan, kelas life skill. Diskusi kelompok jurnal emosi harian. 4. Penyesuaian beban akademik, tugas proporsional, sistem penilaian adil, variasi metode belajar, tidak hanya ujian. 5. Deteksi dini masalah mental. Guru perlu peka terhadap perubahan perilaku, penurunan prestasi drastis, menarik diri atau agresif, segera rujuk ke BK atau profesional. Cara menanggulangi kesehatan mental pada guru. 1. Pengelolaan beban kerja. Kurangi beban administratif berlebihan. Pembagian tugas yang adil. Jadwal kerja yang manusiawi. 2. Dukungan psikologis untuk guru, konseling guru, teacher counseling. Forum curhat profesional. Supervisi yang membina, bukan menekan. 2. Dukungan psikologis untuk guru, konseling guru, teacher counseling. Forum curhat profesional. Supervisi yang membina, bukan menekan. 3. Pengembangan kompetensi coping stress. Latih guru, manajemen stres, regulasi emosi, mindfulness and relaksasi. D. Peran kepala sekolah and manajemen. 1. Kebijakan sekolah ramah kesehatan mental. 2. SOP penanganan krisis psikologis. 3. Pelatihan kesehatan mental tahunan. 4. Kerjasama dengan psikolog puskesmas. 5. Evaluasi iklim sekolah secara berkala. Peran orang tua komunikasi terbuka dengan anak. Tidak membandingkan secara berlebihan. Mendukung, bukan menekan. Kolaborasi aktif dengan sekolah. F. Program nyata yang bisa diterapkan sekolah. Program sekolah sehat mental, hari tanpa tekanan, kelas ekspresi emosi, mentoring guru siswa, ruang konseling nyaman. G. Tanda bahaya.
harus segera ditangani. Keinginan menyakiti diri, menarik diri ekstrem, perubahan perilaku drastis, ucapan putus asa, segera hubungi tenaga profesional. Sekolah bukan hanya tempat transfer ilmu tetapi ruang tumbuh jiwa dan karakter. Siswa yang sehat mentalnya akan mudah belajar, dan guru yang sehat mentalnya akan ikhlas mendidik. Sekolah yang peduli kesehatan mental akan melahirkan siswa yang tangguh, guru yang bahagia, lingkungan belajar yang bermakna,